warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Ratna Megawani dengan NIM 2101003110081. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas C. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bahan ajar alternatif yang telah saya buat, dan video ini saya buat guna memenuhi tugas UAS dari Bapak Muhammad Zuhdi Hamzah, SSFTD, selaku siswa mata kuliah Bahasa Indonesia 2 MISD. Bahan ajar alternatif. Diperlukan bahan ajar alternatif yang membantu peserta didik memahami suatu materi. Guru harus mampu merencanakan bagaimana penyampaian materi itu kepada peserta didik lebih menarik dan tersusun secara sistematis sehingga materi tersampaikan dan mudah dipahami. Bahan ajar alternatif harus mampu memberi kesempatan secara bebas bagi peserta didik, yang mana peserta didik dapat mengakses materi pembelajaran di mana saja dan kapan saja. Bahan ajar alternatif juga digunakan dalam proses pembelajaran dengan menggunakan metode, gaya belajar, maupun model pembelajaran secara bebas. Tahap penyusunan bahan ajar. Adapun tahap penyusunan bahan ajar alternatif ada 3, yaitu yang pertama mengidentifikasi faktor yang ada pada kompetensi dasar dan standar kompetensi, lalu yang kedua menentukan referensi bahan ajar, dan yang ketiga menentukan jenis bahan ajar yang cocok untuk kompetensi yang harus diraih. Hasil wawancara. Pembelajaran pada masa pandemi dulu itu biasanya menggunakan video call atau WhatsApp group, Zoom atau game. Untuk pembelajaran menulis biasanya dengan pemberian tugas. Ini kebetulan saya mengajar kelas 4 ya, jadi seperti pemberian tugas untuk menulis kalimat, menulis surat, pengalaman, pendapat, laporan, dan lain-lain. Lalu pembelajaran berbicaranya biasanya ketika Zoom atau Gimet dan video call itu saya beri pertanyaan, lalu juga saya suruh menceritakan pengalaman dan lain-lain. Lalu menjawab pertanyaan keduanya, jadi bahan ajar yang cocok digunakan ya. Biasanya saya menjelaskan materi pembelajaran dengan memaparkan PPT di Zoom. Berdasarkan hasil wawancara saya dengan salah satu guru bahasa Indonesia MI, di mana bahan ajar yang cocok digunakan ketika pembelajaran daring yaitu salah satunya PPT atau PowerPoint. PPT atau PowerPoint ini sangat bermanfaat sebagai pemandu langkah pembelajaran dan materi ajar yang akan disampaikan, sehingga guru ketika menyampaikan materi tidak melenceng. PPT ini berupa rangkaian materi dan juga penyisipan gambar, video, clip art, tabel, diagram, dan lain sebagainya. Pemilihan bahan ajar alternatif. Oleh karena itu, tugas kali ini saya mengambil PPT sebagai bahan ajar alternatif saya buat. Dengan materi pembelajaran yaitu mengenai wawancara pada kelas 4 MISD. Dengan KI dan KD, KI yang ketiga atau pengetahuan, yaitu memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya serta benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. Dengan KD, yaitu menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. Lalu KI yang keempat, yaitu mengenai keterampilan,
menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Dengan KD-nya yaitu melaporkan hasil wawancara, menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dalam bentuk teks tulis. Tahap penggunaan bahan ajar alternatif. Adapun tahap penggunaan PowerPoint atau PPT dalam pembelajaran yang pertama yaitu menyiapkan fasilitas seperti laptop dan juga menyalakan Zoom atau Meet. Lalu yang kedua, menjelaskan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, membahas materi berdasarkan slide presentasi. Yang keempat, memberi kebebasan kepada peserta didik untuk bertanya mengenai materi yang belum dimengerti. Dan yang kelima yaitu pemberian tugas yang disajikan pada slide presentasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Sudah siap melakukan Aku Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang tahu wawancara itu apa sih? Dia jawab betul. Lagi. Apa? Ya, teman dan informasi ada yang tahu lagi. Wawancara itu apa? Jawab. Nah, apa itu wawancara? Nah, ini dilihat dulu ya gambarnya. Di sini ada dua orang yang berwawancara. Cewek sama cewek saling tanya jawab untuk menggali informasi seperti yang gambar-gambar tadi ya. Apa itu wawancara? Pengertian wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara dua orang atau lebih dengan tujuan mencari informasi tertentu. Kegiatan wawancara, misalkan pada itu wawancara dalam wawancara itu akan ada pewawancara dan narasumber. Pewawancara